Di dalam ayat yang kita baca, tema kita di dalam minggu ketiga yaitu bagaimana kita merefleksikan karakter Allah ini. Di dalam tema umum, tema utama di dalam bulan September ini bagaimana kita berjalan dalam integritas. Dan tema hari ini adalah bagaimana kita refleksi karakter-karakter Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Dia ciptakan manusia di Taman Eden, dan Tuhan Allah bicara dalam ayat Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa itu. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri, maka manusia ini berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia menjadi makhluk yang berbeda, manusia menjadi makhluk yang spesial, manusia menjadi makhluk yang khusus, saudara. Karena manusia diciptakan lalu Allah menghembuskan manusia dengan rohnya. Maka dalam diri saya dan saudara ada roh Allah. Amin ya. Ini yang membuat kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah tujuan Allah menaruh rohnya dalam diri saya dan saudara supaya apa? Supaya saya dan saudara itu mampu merefleksikan karakter-karakter Tuhan ini. Bagaimana Allah yang mengasihi, bagaimana Allah yang sabar, bagaimana Allah yang mengampuni dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dalam hidup kita yang mampu kita pancarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, karakter yang tadi itu begitu luar biasa, rusak. Kemuliaan itu menjadi rusak. Kata Paulus di dalam Roma 3 ayat 23, coba ditampilkan. Roma 3 ayat 23 dia bilang begini, Bapak Ibu. Ya, sama-sama baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang tadinya mampu merefleksikan karakter Tuhan itu rusak akibat dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karakter Allah yang mengampuni, karakter Allah yang mengasihi itu hilang, saudara. Ketika Kain membunuh adiknya Habel, tidak ada lagi yang saling mengasihi. Semua diselesaikan dengan maunya, dengan hukum-hukum rimba. Dan puncaknya di dalam Kejadian pasal 6, ketika semua manusia berbuat dosa. Alkitab mengatakan seluruh dunia rusak oleh karena dosa. Tapi ada satu pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu seorang yang bernama Nuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada yang bernama Nuh, seorang yang dipakai Tuhan waktu itu, yang mampu untuk apa? Memberikan perbedaan itu. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak terkontaminasi dengan kerusakan dunia ini. Nuh hidup sungguh-sungguh merefleksikan kasih Tuhan, karakter Tuhan bagi sesamanya. Sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia itu. Saudara, karena semua manusia sudah buat dosa, Yesus harus turun ke dalam dunia supaya mau mengembalikan manusia kepada rancangan-rancangan yang sebenar. Makanya keselamatan itu, saudara, adalah usaha Allah, tindakan Allah, supaya bagaimana Allah mengembalikan manusia kepada rancangan dia semula, yaitu terjadi di Taman Eden. Manusia dikembalikan supaya manusia segambar dan serupa dengan Allah. Sorga ini upah, Bapak Ibu. Sorga menjadi upah buat kita. Tapi sesungguhnya manusia dikembalikan kepada rancangan-rancangan yang semula ini. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, coba lihat ditampilkan. Bilang begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Amin, saudara. Waktu kita ada di dalam Kristus, Alkitab dengan
jelas berkata, kita ciptaan baru. Saudara, kita tidak perlu lahir lagi sebagai manusia, seperti apa yang Nikodemus sampaikan kepada Yesus. Mana mungkin orang bisa lahir kembali dari seorang ibu, lahir kembali menjadi seorang bayi? Yesus bilang tidak. Lahiran baru itu bicara tentang roh yang dibaharui. Manusia batinnya kita yang dibaharui dari hari ke hari. Makanya waktu Yesus mati bagi kita, dia menyelesaikan seluruh hidup lama kita di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu Paulus di dalam ayat yang kita baca, dia mengingatkan kepada jemaat di Efesus tentang siapa mereka itu. Amin. Siapa mereka itu? Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Paulus berkata bahwa kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus, saudara. Makanya Paulus mengingatkan kita di dalam ayat yang ke-17 tadi. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Sama seperti apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia. Amin. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini hidupnya dengan pikiran yang sia-sia. Pikirannya kotor, pikirannya cabul, saudara. Pikirannya hanya sesuatu yang sia-sia dalam pikirannya. Dia melupakan ada pikiran-pikiran Allah yang Allah harus taruh dalam pikirannya. Dan dia merefleksikan itu dalam hidupnya setiap hari yang dia pikirkan adalah pikiran-pikiran Allah. Nah, ini seringkali gagal, saudara. Kenapa? Kita lebih senang masih menggunakan manusia yang lama kita. Padahal Tuhan sudah menebus kita. Amin. Dia sudah selamatkan saya dan saudara. Tapi kita masih taruh pikiran yang sia-sia itu. Masih pikir yang saudara yang aneh-aneh dalam hidup ini. Masih pikir yang sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Makanya Alkitab dengan jelas berkata, Paulus tegaskan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dia punya apa ya? Pikirannya sia-sia. Selanjutnya 18, coba lihat ditampilkan. Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kebodohan yang ada dalam hati dan mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bodoh, saudara. Bodoh ini gelap pikirannya, jauh dari persekutuan. Persekutuan dengan Allah. Banyak orang, saudara, hari ini orang-orang Kristen yang saya tidak mengerti, khususnya di kota ini, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang begitu jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka merasa bahwa tanpa Tuhan pun mereka masih bisa hidup. Tanpa Tuhan pun mereka masih bisa. Kalau saudara, engkau masih bisa kerja, engkau bisa saja punya uang, tapi engkau kehilangan relasi dengan Tuhan. Dan ini berisiko besar dalam hidup ini. Hati-hati. Tuhan itu rindu mau bersekutu dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Dia mau bersekutu dengan saya dan saudara. Tapi persoalannya ialah kita tidak mau berelasi dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan jauh. Kegairahan kita untuk melayani Tuhan, gairah kita untuk beribadah, itu menjadi sesuatu yang tidak penting sekali dalam hidup ini. Makanya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara yang hadir hari ini. Amin. Ayo mari kita punya semangat beribadah, semangat cinta Tuhan. Masalah halangan itu harus menjadi sesuatu yang harus kita lawan demi persekutuan kita dengan Tuhan hari lepas hari. Selanjutnya dibilang ayat 19. Perasaan mereka tumpul, saudara. Perasaan ini artinya apa? Sesuatu yang tidak lagi punya rasa cinta dengan Tuhan. Sudah tumpul, saudara. Pernah nggak ada yang jatuh cinta lalu tiba-tiba pasangan pacarnya bilang, saya tidak lagi jatuh cinta dengan kamu. Itu kan perasaan apa, saudara?
Rasanya gimana itu? Ya kan? Atau mungkin suami istri, lalu istri bilang sama suami, mohon maaf, saya tidak lagi cinta dengan kamu. Perasaanku telah tumpul. Bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu dan Saudara? Nah, seringkali perasaan kita tumpul juga dengan Tuhan. Rasa cinta kita dengan Tuhan seperti tidak ada lagi. Ini yang terjadi dengan jemaat Efesus di kitab Wahyu. Kamu telah kehilangan kasih yang mula. Amin. Mereka kehilangan kasih yang mula-mula yang pernah ada dalam diri mereka waktu mereka jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Waktu mereka pertama kali ketemu Tuhan, mereka pertama kali melayani Tuhan, ada haus, ada rasa cinta dengan Tuhan. Tapi dunia membentuk mereka, dunia menarik mereka, sehingga perasaan yang pertama kali muncul itu, cinta dengan Tuhan, mulai tumpul, pudar, dan kehilangan kegairahan untuk mencintai Tuhan. Nah, hati-hati saudara, iblis ini luar biasa ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa keinginan dunia ini menarik kita. Keinginan mata, ya kan? Keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu kan kita sudah pelajari. Bagaimana dunia menarik kita sehingga membuat kasih kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Sekenak kita orang Bangka bilang, nah di gereja, udah. Ya kan Bapak? Sehingga Bapak Ibu Saudara, kesempatan sore hari ini saya mengingatkan kita. Ayo gairahkan kembali rasa cintamu kepada Tuhan. Amin. Nah, di dalam ayat ini saudara kita akan belajar beberapa kebenaran. Bagaimana supaya kita kembali memancarkan karakter-karakter Allah itu. Di dalam ayat yang kita baca saudara, Rasul Paulus bilang begini, supaya kita mampu menyatakan karakter itu, kita perlu belajar saudara. Membiarkan diri kita terus belajar di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati. Makanya Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Lalu apa selanjutnya di dalam begini? Belajarlah padaku, karena aku rendah hati. Amin. Nah, kita perlu belajar ini saudara, supaya kita bisa refleksikan karakter-karakter ilahi, karakter Kristus ini. Proses belajar ini harus terus menerus. Jangan bilang, Pak, saya sudah belajar nih, sudah cukup. Tidak berhenti saudara. Amin. Belajar itu seumur hidup. Bilang kiri kanan, mau belajar seumur hidup. Amin. Sampai mati. Sampai mati kita harus terus belajar. Belajar supaya karakter Kristus ini terus menguasai hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak perlu lagi saudara, kita sudah mampu menampilkan karakter ini. Saudara yang mungkin pertama kali baru belajar motor, ya kan, yang belum bisa ya mau bilang gimana. Tapi kalau saudara sudah tahu belajar motor pertama kali, waktu kita naik motor kan masih agak takut-takut, benar nggak ya? Lihat kiri, lihat kanan. Saya dulu begitu. Waktu belajar mobil pertama kali itu, kalau saya mau belok itu Bapak Ibu, kalau di depan itu ada halangan, saya kadang-kadang turun saudara, hanya untuk memastikan belokan saya, mobil saya ini kena atau tidak. Begitu saudara. Tapi karena kita sudah terus belajar, terus melayani, terus melakukannya, maka Bapak Ibu Saudara sekarang saya nggak peduli lagi. Saya nggak terlalu lagi seperti dulu yang harus turun saudara, lihat kena enggak ya. Kita punya feelingnya itu sudah kena saudara, langsung cepat, ya kan? Demikian juga dengan mengenal Kristus. Ketika saudara sudah mulai terus belajar mengenal, maka itu akan kekal dengan apa yang Tuhan mau. Amin ya, kita kekal saudara. Tuhan mau apa dalam hidup? Tuhan kadang-kadang kita pakai belajar itu pertama lewat firman yang kita baca setiap hari, tapi juga melalui khotbah. Amin Bapak Ibu.
Saudara dengar khotbah firman Tuhan hari Minggu di konsel, di doa puasa kita, di wanita rock woman atau rockman kita. Kita belajar terus dengan firman. Tapi juga Tuhan pakai cara-cara yang lain kan. Dia pakai cara-cara yang bisa membawa kita mengerti bahwa Tuhan itu ada. Dia pakai mungkin kita celaka motor, mungkin saudara. Kita senggol orang, mungkin Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita supaya mereka hakimi kita, buat kita marah, buat kita kesal. Itu cara Tuhan supaya apa? Melatih saya dan saudara menjadi pribadi yang belajar. Amin. Belajar terus-menerus. Nah, yang kedua, supaya kita merefleksikan kasih Tuhan, Alkitab tadi mengatakan bahwa menanggalkan manusia lama. Rupanya saudara, mematikan manusia lama ini butuh proses. Amin, Bapak Ibu. Bilang sama-sama, butuh proses, bro. Butuh proses. Tidak mudah. Kasih mati kita punya keinginan daging ini, saudara. Amin. Mematikan keinginan dosa kita itu tidak mudah. Kalau orang bikin kita tuh ingin balas, benar gak Bapak Ibu? Kalau orang nyakitin kita satu kali, ingin balas berapa kali? Ibu-ibu, 5 kali, 7 kali sudah. Ada begitu kan? Ada, saya sering lihat di YouTube itu. Kurang ajar, memang lu saja yang bisa. Saya juga bisa. Sampai ada yang lagi itu bilang, itu setan bangun. Setan bangun. Dan dia bangga saudara bahwa dia setan di dalamnya. Ada begitu Bapak Ibu saudara. Halo. Kadang-kadang kita ini sering begitu kan. Supaya orang lain tahu bahwa kita ada setan di dalamnya. Memang kalau setan bangun, habis dia. Lalu dia bangga saudara. Saya ada setan. Matikan itu mau setan itu. Amin. Bilang kiri kanan matikan itu setan itu. Amin. Jangan bangga dengan itu setan menghancurkan kita. Amin. Ayo saya putarin. Potong putarin. Amin. Bertobat ya Bapak Ibu ya. Amin. Saya ini juga begitu dulu. Kalau ada yang bikin kesal ini, ingin balas dia. Apalagi kalau orang yang bikin kesal itu kita mampu kalahkan dia, pikir saya. Ini kurus kayak begini. Nah, ini kalau saya sikat dia sekali masuk rumah sakit nih, pikir saya begitu kan. Ini besi aja saya angkat puluhan kilo, sekali saya tinju ini bisa muntah darah. Pikir saya begitu. Tapi kita perlu matikan itu, amin. Tuhan ingatkan kita sabar, mengasihi, mengampuni, amin. Coba kalau karena kita punya setan yang dulu maksud saya. Kalau kita sudah bertobat percaya Tuhan, setan itu kita matikan, amin. Amin. Jangan biarkan dia hidup. Jadi kita tidak lagi bilang begitu kan, jangan persembahan setan. Setan sudah tidak ada lagi. Amin. Yesus sudah tebus kita. Yang kita perlu bangkitkan itu apa? Buah-buah roh. Amin. Jadi kalau orang bikin kesal kita, bikin marah kita, munculkan buah roh kita. Kasih, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya.